Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar materi fikih kelas 9 bab kedua tentang jual beli, khiyar, qirad, dan riba. Ini adalah pertemuan yang pertama. Tujuan pembelajaran materi fikih kali ini adalah siswa dapat menjelaskan ketentuan dalam jual beli. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan hal-hal yang disunahkan dan wajib dalam cara jual beli. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan jual beli yang sah dan jual beli yang dilarang. 4. Siswa dapat menjelaskan pengertian khiyar. 5. Siswa dapat menjelaskan macam-macam khiyar. 6. Siswa dapat menjelaskan pengertian qirad. 7. Siswa dapat menjelaskan syarat-syarat ketentuan qirad. 8. Siswa dapat menjelaskan hal yang disunahkan dalam ketentuan qirad. 9. Siswa dapat menjelaskan pengertian riba dan dalilnya. Ke-10. Siswa dapat menjelaskan jenis-jenis riba. Pengertian jual beli. Jual beli atau bai' menurut bahasa artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Definisi jual beli menurut para ulama. Yang pertama adalah menurut Syekh Taqiyuddin Al-Husni. Jual beli secara bahasa adalah bermakna memberikan sesuatu barang untuk ditukar dengan barang yang lain. Jual beli menurut syara bermakna pertukaran harta dengan harta untuk keperluan tasarruf atau pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan qabul menurut tata cara aturan yang diizinkan. Berikutnya menurut Syekh Muhammad Qasim Al-Ghazi menyatakan bahwa jual beli artinya menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah fikih, jual beli adalah memindahkan kepemilikan suatu harta dengan pertukaran sesuai syariat atau memindahkan manfaat yang mubah untuk selamanya dengan harga yang bersifat harta. Menurut Syekh Zakaria Al-Ansari, jual beli secara bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut syara adalah menukarkan harta dengan harta yang lain dengan aturan yang ditentukan. Hukum jual beli mubah atau boleh. Dasar disyariatkannya jual beli. Yang pertama adalah dasar Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 275.
yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa ahalallahu bai'a wa harama riba. Berikutnya adalah surat An-Nisa ayat 29. Kemudian as-sunnah atau hadis diriwayatkan dari Rifa'ah Ibnu Rafi radhiyallahu anhu. Nabi SAW ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Dia menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Berikutnya, menurut ijma' para ulama, bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang yang sesuai. Berikutnya, rukun jual beli. Yang pertama atau A, penjual dan pembeli. Yang B, barang yang diperjualbelikan. C, alat tukar pengganti barang. D, ucapan serah terima antara penjual dan pembeli atau ijab qabul. Syarat jual beli. A, syarat penjual dan pembeli. Satu, kedua belah pihak harus sudah balik, maksudnya baik penjual atau pembeli sudah dewasa. Keduanya berakal sehat. Orang yang gila dan orang yang bodoh yang tidak mengetahui hitungan tidak sah mengadakan perjanjian jual beli. Ketiga, bukan pemboros. 4, bukan paksaan. B, syarat yang diperjualbelikan. 1, suci, yaitu barang yang tidak suci atau barang najis seperti khamr, kotoran dan sejenisnya tidak sah untuk diperjualbelikan dan hukumnya haram. 2, bermanfaat, yaitu semua barang yang dapat digunakan untuk keperluan yang bermanfaat yang tidak melanggar norma-norma seperti untuk dikonsumsi atau digunakan sebagai alat. Tiga, milik sendiri, yaitu barang-barang yang bukan milik sendiri seperti barang pinjaman, barang sewaan, barang titipan tidak sah untuk diperjualbelikan. 4, barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli. Oleh karena itu tidak sah jual beli ayam yang belum ditangkap atau jual beli barang burung merpati yang masih keliaran dan jual beli ikan yang masih dalam kolam dan sebagainya.
5. Jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak. Penjual harus memperlihatkan barang yang akan dijual kepada pembeli secara jelas, baik ukuran dan timbangan, jenis, sifat maupun harganya. C. Alat untuk tukar-menukar barang. Alat tukar-menukar haruslah alat yang bernilai dan diakui secara umum penggunaannya. Menurut ulama fikih bahwa syarat nilai tukar yang berlaku di masyarakat sebagai berikut. Harus disepakati kedua belah pihak. Nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi jual beli. Apabila jual beli dilakukan secara barter al-muqayyadah, bukan berupa uang tetapi berupa barang, maka tidak boleh barang yang diharamkan. Ijab dan qabul. Ijab dilakukan oleh pihak penjual barang dan qabul dilakukan oleh pembeli barang. Ijab qabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kwitansi, atau nota dan lain sebagainya. Macam-macam jual beli. Jual beli terlarang. Jual beli sistem ijon. Maksud jual beli sistem ijon adalah jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata, buahnya ataupun belum ada isinya. Seperti jual beli padi masih muda, jual beli buah-buahan yang masih berwujud bunga ataupun sangat muda. Jual beli barang haram. Jual beli barang yang diharamkan berdasarkan nas Al-Quran dan hadis maupun ijma ulama. Jual beli barang haram seperti jual beli minuman keras, khamr, kotoran hewan, bangkai, darah, daging babi, berhala, dan sebagainya. Jual beli sperma hewan. Jual beli sperma hewan tidak sah karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya. D. Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Hal ini dilarang karena belum jelas kemungkinan ketika lahir, hidup, atau mati.
Jual beli barang yang belum dimiliki. Maksudnya adalah jual beli yang barangnya belum diterima oleh pembeli, masih berada di tangan penjual pertama, sedangkan pembeli pertama akan menjual kembali sebelum menerima barang tersebut. Jual beli barang yang belum jelas. Jual beli ini masih ada unsur gharar atau ketidakjelasan dan cenderung berspekulasi. Seperti menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Dua, jual beli sah hukumnya tetapi dilarang agama. Pertama, jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat. Larangan melakukan kegiatan jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat ini tentu bagi laki-laki muslim, karena pada saat itu setiap muslim laki-laki wajib melaksanakan sholat Jumat. Jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar. Jual beli seperti ini memungkinkan penjual tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya, sehingga akan menjual yang jauh lebih murah dari harga pasar, dan barang akan dibeli oleh pembeli dengan harga yang serendah-rendahnya. Selanjutnya akan dijual kembali di pasar dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli dengan niat menimbun barang. Jual beli ini sangat tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, dikarenakan pada saat orang-orang banyak membutuhkan, justru ia menimbun, menjualnya dengan harga setinggi-tingginya pada saat barang yang ia timbun langka. Jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan. Jual beli ini cenderung memainkan ukuran dan timbangan dengan tujuan mengurangi hasil timbangan sehingga akan menghasilkan keuntungan jauh lebih banyak. Jual beli dengan cara mengecoh. Jual beli ini mengandung unsur penipuan dan menzalimi pembeli sehingga sangat dilarang agama. Contoh dari jual beli mengecoh seperti menjual mangga, meletakkan mangga yang bagus di atas tumpukan, sedangkan yang jelek-jelek di bawah tumpukan atau ongkokan. Kemudian mencampurnya dengan sembunyi-sembunyi ketika penimbangnya untuk pembeli. Jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Apabila masih terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli, hendaknya penjual tidak menjual kepada orang lain,
Sebaliknya, apabila seseorang akan membeli sesuatu barang, maka hendaknya tidak ikut membeli sesuatu barang yang sedang ditawar orang lain, kecuali sudah tidak ada kepastian dari orang tersebut atau sudah membatalkan jual belinya. Demikian materi fikih kelas 9 bab 2 tentang jual beli. Pertanyaannya adalah di bawah ini. Silakan kalian tulis soalnya kemudian diberi jawaban. Jawaban tersebut jangan sampai lupa ditulis dan dikirimkan ke WA Bapak Guru kalian. Terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya nanti akan disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.